أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya, amin ya rabbal alamin. Jadi sahibul bait, nah niatnya untuk bersama-sama kita mengambil barakah dan syafaat dari pembacaan sebahagian daripada manaqib Sayyidah Khadijah. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan daripada Sayyidah Khadijah, dan semoga kita mendapat cinta yang istimewa daripada Rasulullah SAW, yang mana apabila Nabi cinta berarti Allah yang cinta. Sabda Nabi SAW, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Sesungguhnya Allah lah yang meletakkan kecintaan aku kepada Sayyidah Khadijah, dan aku mencintai kepada orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Nah, ini harapan kita. Di antara kita tanda cinta kepada Sayyidah Khadijah yaitu mau kita membaca manaqib beliau, menceritakan beliau, memuji beliau. Adalah Sayyidah Khadijah, beliau lahir di kota Makkah 15 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Kemudian beliau wafat di kota Makkah juga, umur 65 tahun. Waktu Nabi berumur 50 tahun, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sabda Nabi SAW, khairu abdalu nisa'il alamin Maryam. Ya kan? Sabda Nabi SAW, sepaling afdal, sepaling utama perempuan alam semesta, yang pertama itu adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu adalah ibu daripada Nabi Isa. Kemudian Aisyah imratu Fir'aun. Sayyidah Aisyah adalah Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, ratunya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid adalah Sayyidah Khadijah anak Khuwailid, yaitu istri
Nabi. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad. Yang keempat adalah Fatimah, putrinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Pian ini ibu-ibu perempuan ya kan? Itu pemimpin pian kaum perempuan. Sayyidah Maryam itu pemimpin perempuan di masanya. Asia pemimpin perempuan di masanya. Nah, adapun umat Nabi Muhammad, perempuan umat Nabi Muhammad, pemimpinnya siapa? Yaitu Sayyidah Khadijah dan Fatimah anak beliau. Sayyidah Maryam, beliau sepaling afdal perempuan alam semesta. Bagaimana ujian hidup beliau di dunia? Ya kan, pada ini wali Allah Ta'ala ini. Sayyidah Maryam ini wali Allah Ta'ala, orang na ahli ibadah, ma'rifat kepada Allah. Bagaimana ujian hidup beliau di dunia? Beliau diberi Allah karamat punya anak Nabi, ya kan? Dan punya anak ini kada seperti biasa kebanyakan orang, bisi suami kada pakai laki. Allah jadikan Nabi Isa langsung tanpa perantara ayah, ya kah? Ini karamat bagi Siti Maryam, mujizat bagi Nabi Isa. Nabi Isa lahir kada babah. Bagi Siti Maryam itu karamat, ya kah? Kada balaki, bisi anak. Satu pihak itu karamat, tapi satu pihak itulah ujian hidup Sayyidah Maryam, ya kan? Sampai-sampai mereka menuduh kepada Sayyidah Maryam melakukan zina, dicaci maki, dihina beliau di kampung, diolok-olok. Sampai akhirnya beliau kada bisa tinggal di kampung, lalu beliau pindah ke hutan. Ya kan, menggaduh Nabi Isa, melahirkan Nabi Isa sendirian, kada dengan menamani, melahirkan sendirian tanpa bidan, merawat. Kenapa? Kada sanggup hidup di tengah kampung, dihina orang, dicaci maki orang. Nah ya kan, itu Sayyidah Maryam. Asia binti Muzahim, istrinya Firaun. Ya kah, ini zahirnya istri Firaun. Namun Siti Maryam ini kada pernah disentuh oleh Firaun. Cuma orangnya buas benar. Lalu oleh Firaun dijadikan istri. Ya kah? Sebenarnya Firaun ini kada sekong bisi bini kan ya kah raja Tuhan pulang. Kadanya sekong gapang bisi bini banyak. Asia seorang wali Allah Ta'ala juga, karamatnya kada pernah disentuh Fir'aun. Jadi manakala Fir'aun hendak menyentuh lawan Asia, kada kawa bergerak. Tapi lawan bini nang lain kawa aja, lawan Asia kada kawa. Ada satu riwayat, apabila Fir'aun ini hendak menggauli Asia, Allah serupakan jin. Lalu si Fir'aun ini adalah menggauli jin. Ada juga riwayatnya. Jadi hebat juga Firaun nih, jin hantaman ya kan. Nah, bagaimana ujian hidup Asia, ya kan? Akhirnya ya kan, Asia kan ya kan anak sidin, anak angkat Nabi Musa.
beriman sidin lo Nabi Musa. Lalu akhirnya oleh Firaun Asiyah dibunuh. Akhirnya dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Mempertahankan iman kepada Allah dan kepada Nabi Musa sebagai Rasulullah. Dibunuh oleh Firaun, diletakkan batu yang besar di awak Asiyah. Akhirnya mati, ya kan? Pada wali Allah Ta'ala tak. Nah kita hidup beliau di dunia. Kemudian Sayyidah Khadijah, ujian hidup Sayyidah Khadijah nih. Sebelum beliau kawin dengan Nabi, beliau sudah kawin sebelumnya, ya kan? Nah wafat, laki sidin wafat. Nah kemudian kawin lawan Nabi janda, ya kan? Nikah dengan Nabi, lalu memperoleh anak yang pertama laki-laki, diberi nama Qasim. Meninggal waktu kecil, masih beberapa tahun, umur 1-2, meninggal dunia. Itu ujian Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan Nabi, anak meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, panjang umur sampai. Kemudian anak Nabi ada lagi laki-laki, siapa? Abdullah, Qasim, Abdullah, ya kan anak laki ya. Nah itu ya kan, dengan Sayyidah Khadijah juga itu wafat juga lagi lagi muda juga. Kada beberapa tahun juga, kada sampai panjang umur juga, meninggal juga. Adalah Sayyidah Khadijah di waktu itu adalah orang yang terkaya, perempuan yang terkaya di kota Mekah. Akhirnya kekayaan Sayyidah Khadijah habis, ya kan? Kenapa jadi habis? Karena mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Karena ada, ya kan? Ada orang nang fakir miskin tak aniaya budak dibeli, dibebasakan. Habis harta Sayyidah Khadijah. Karena Nabi fokus dengan menyampaikan iman Islam, lalu kada begawi lagi, ya kan? Fokus dan menyampaikan iman Islam, lalu ongkos Nabi menyampaikan iman Islam ini dengan apa? Ongkos harta Sayyidah Khadijah. Nah sampai habislah Sayyidah Khadijah harta. Sampai Nabi dan umat beliau yang beriman waktu itu oleh orang-orang kafir Quraisy dibaikot sampai 3 tahun. Dibaikot, diembargo. Bila berjualan kada boleh ditukari. Bila menukar kada boleh dijuali. Bila ketahuan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Maka akhirnya Nabi bersama Sayyidah Khadijah dan orang-orang yang beriman tinggal di lereng-lereng gunung. Kadang hidup di tengah kota, terkucilkan. Nah, yang dimakan apa? Pucuk-pucuk daun di gunung. Nah artinya yang kita ambil nih, itu mereka orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang mengenal Allah, ahli ibadah, ya kan? Akhlaknya mulia,
hidup di dunia penuh ujian, ya kan? Penuh ujian, penuh bala musibah, ketidaknyamanan hidup di dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal amsal pa amsal. Sepaling berat hidup di dunia ujian itu adalah seluruh nabi-nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi-nabi itu yang paling berat hidup di dunia balanya. Yang paling berat lagi nabi yang bermakam rasul, makin berat lagi. Yang berat lagi di antara nabi 25 itu adalah Nabi Ulul Azmi, itu besar lagi balanya. Dan yang paling besar lagi bala hidup di dunia adalah Nabi Muhammad SAW, sepaling afdal segala nabi dan rasul, sepaling afdal makhluk, ya kan? Nabi Muhammad itu kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah. Tetapi Allah jadikanlah hidup beliau di dunia penuh ujian, penuh bala musibah. Nah itu mereka. Sepaling berat hidup di dunia bala musibah adalah seluruh nabi-nabi, kemudian wali-wali. Ini kita zaman kita sekarang ini, nah ya kan, setiap masa setiap zaman itu ada aja walinya tak. Nah yang paling besar bala hidup di dunia siapa? Wali-wali. Yang paling besar lagi wali kutubnya, ya kan, presiden walinya, kutbul gausnya, itu yang paling besar balanya hidup di dunia. Kan memang begitu sudah. Sumal amsal pa amsal, kemudian bala itu beratlah kepada seumpama mereka. Jadi semakin kuat iman, semakin banyak ilmu, semakin rajin ibadah, semakin baik mulia, semakin berat hidup di dunia. Memang begitu sudah, ya kan? Sunnah Allah memang begitu tak? Ujian kananakan SD lawan ujian kananakan SMP, mana berat? Berat SMP kalau? Ujian SMP lawan SMA mana berat? SMA. Apinya kawa aja menghadapi. Kenapa? Ini sesuai ilmunya, sesuai ketingkatannya, ya kan? Orang-orang soleh itu berat ujian hidupnya, tapi kawa aja memikulnya. Kenapa? Memang itu sesuai ilmunya, sesuai keimanannya. Jadi tidaklah Allah mendatangkan bala musibah itu kecuali sesuai keimanannya, sesuai ilmunya, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kepada seseorang kecuali itu sekadar kemampuannya. Jadi kita didatangkan Allah bala musibah itu kadar keimanan kita tak? Bila hidup kada tatapi bala musibahnya, kada ada ujiannya, kada ada masalahnya, kena lurus mulus, mungkin iman kita juga nang lama tak? Ya kan, mungkin kita juga nang kurang ilmunya tak? Mungkin kita nang kurang ibadah, bisa aja, ya kan? Jadi mudahan Allah, jadi kita hidup di dunia pasti ada bala musibah. Kada mungkin kada ada bala musibah, pasti ada bala musibah, pasti ada masalah hidup macam-macam ya kan. Setiap kita rumah tangga beda-beda aja masalah hidupnya tuh. Memang begitu sudah. Sabda Nabi, ad-dunya darul balwa, dunia ini negerinya bala musibah.
Yang kadada bala itu di surga aja lagi kena. Al jannah darun naim. Surga itu negerinya bernikmat, nikmat. Ya kan di dunia gini, pang dunia sudah. Gini pang sudah. Ya kan bahan sakit kepala, bahan ingusan. Ya kan? Bahan beheran. Bahan kena ada gesekan lawan tetangga, lawan kakawanan gitu, Bang. Ya kan? Terkadang diuji dengan kesempitan harta. Ada yang diluaskan harta, lakinya benar hendak berbini taros, ada juga. Macam-macam Jadi orang yang didatangkan Allah bala musibah ini akan beda-beda menghadapinya. Yang pertama, Allah mendatangkan ujian hidup, bala musibah. Yang pertama, dia lupa ini kehendak Allah, ketentuan Allah, ini takdir dari Allah, dia lupa. Maka dia marah, dia kada redha, dia kada sabar. Maka orang ini balanya tetap ada dan pahala hilang, bertambah dosa karena kada redha dengan kehendak Allah. Ya kan, ini jangan kita sini, jangan. Yang kedua, diadakan oleh Allah bala musibah, masalah hidup. Dia ingat ini dari Allah, ini kehendak Allah, ini ketakdir Allah, maka dia rela dan dia sabar. Hati sabar tuh kawat manahan, hati sakit aja Bang, cuma tahan. Ya kah, ini dari Allah, sabar, tahan. Maka dia bala musibahnya tetap ada, tetapi dia mendapat pahala. Ya kan? Dapat pahala, sabar. Yang ketiga, ini yang paling hebat. Ditimpa Allah bala musibah, ujian hidup, dia ingat ini dari Allah, ini kehendak Allah, ini ketentuan Allah, takdir Allah. Maka dia redha dan dia sabar dan dia bersyukur. Ini hebat lagi, kawa bersabar, kawa bersyukur. Hati bersyukur itu gembira hati. Di waktu didatangkan Allah bala musibah, dia gembira. Kalau nang sabar tadi, sedih hati aja Bang, cuma tahan. Kada marah lawan Allah Ta'ala, kada menggerutu, kada bermamai-mamai, ya kan, kada pusang, kada hamun. Itu sabar. Ada ini hebat lagi, selain dia sabar, dia kau meningkatkan syukur. Hati syukur itu gembira. Sebagaimana dia mendapat nikmat gembira, maka dia mendapat bala musibah gembira, bahkan lebih gembira lagi. Mudah Allah menolong kita, memberi taufik hidayah. Ya kan, bersyukur. Waktu datang bala musibah, bersyukur. Misal garing, ya kan, garing, alhamdulillah garing, bersyukur pula. Kenapa? Garing ini penghapus dosa, garing ini peninggi derajat, garing ini dapat pahala sabar. Apa syukurnya? Ada orang mencaci makinya, menghinanya, memfitnahnya, menggibahnya, mengambil haknya. Ya kan? Alhamdulillah Allah. Ya kan? Menguji aku, dijadikan orang memfitnah aku, menggibah aku, mengambil hakku. Ya kan? Berarti dosa aku, ya kan, berarti pahala orang itu, nah orang tuh andai bisa pahala dijulung kayak kita. Ya kan? Andai orang itu kada bisa pahala, dosa kita dijulung kayak orang itu. Ya syukur kalau. Cuma jangan diolah-olah hidup Bang, ya kan, supaya disambati orang, jangan. Kasihan orang. Ini nang seadanya aja, kita nang seadanya nih pasti ada aja kan. Nah ditambah
itu menjadi penghapus dosa, menjadi peninggi derajat. Ma yusibul mu'min musibah hatta syaukah ila khatabihi khati'ah. Tidaklah Allah menimpakan kepada orang yang beriman bala musibah sehingga tercucuk duri sekalipun, atau yang lebih halusnya itu kecuali menjadi penghapus dosa. Wa rufi'a lahu darajah, dan diangkat derajat. Cuma sabar tadi ya kan, disambati orang, dicaci maki orang, dihina orang, sabar. Cuma kitanya bujur bang ya kan, mana kita nang salah lalu disambati orang, untuk orang ya kita yang salah ngarannya. Jadi kita hari Arba depan, hari Arba besok, Senin, Selasa, Rabu, itu adalah hari terakhir di bulan Safar. Hari Arba terakhir bulan Safar. Jadi berkata sebahagian wali-wali yang mereka itu dibukakan Allah, bahwa di hari terakhir Arba, terakhir bulan Safar, itu Allah menurunkan bala 320.000 bala ya kan, pada hari itu. Nah kemudian dibagi-bagi setahunan. Nah kita disunnahkan, dianjurkan, bahasa kita tuh bertolak bala ya kan. Kenapa kita meminta peliharakan, minta tolakakan bala? Kenapa? Yang pertama, karena ini buah keimanan kita. Di antara nama Allah itu Al-Qabid ya kan, arti Al-Qabid itu maha menggenggam. Di waktu kita kesempitan hidup, kesempitan hati, kesempitan pikiran, waktu itu nama Allah Qabid, Al-Qabid. Di waktu kita hidup senang, lapang, hati senang, lapang, ya kan, harta banyak, waktu itu Basit. Itu kenyataan nama Allah Al-Basit. Atau bisa juga Ad-Darun Nafi, ya kan, nama Allah Ad-Daru, yang maha memudaratkan. Tidak ada yang menyempitkan kehidupan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memudaratkan kehidupan kecuali hanya Allah, ya kan. Sebaliknya juga tidak ada yang melapangkan kehidupan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi kemanfaatan kecuali hanya Allah. Jadi kita beriman dengan Al-Basit Al-Qabid nih. Beriman kita Allah lah nang melapangkan, minta kita kepada Allah kelapangan. Beriman kepada Allah, Allah nang menyempitkan kehidupan, minta kepada Allah, minta peliharakan. Ya kan? Beriman kita Allah An-Nafi, yang memberi kemanfaatan, minta kita kepada Allah kemanfaatan, ya kan, kemanfaatan. Beriman kita Allah nang mendatangkan kemudaratan, balik nong kepada Allah. Nah ya kan, jadi yang pertama itu adalah buah keimanan kepada Allah. Yang kedua, kita minta pelihara dari bala musibah ini adalah kita menuruti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun minta peliharakan beliau daripada bala musibah, ya kan? Jadi kita minta peliharakan itu Bapak Allah sudah tak? Karena menuruti Nabi Muhammad SAW. Di waktu
waktu kita minta peliharakan, ya Allah peliharakan daripada kesempitan hidup, bala musibah, maka Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan memperkenankan. Jadi doa kita diperkenankan Allah. Yang pertama, kita meminta, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala musibah. Doa kita nih, maka itu diperkenankan Allah. Memang kita dan sekeluarga dipeliharakan Allah daripada bala musibah. Yang kedua, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala musibah. Bala musibahnya diturunkan Allah, ya kah, jaka ibarat 100% nih, ya kah, kekuatan balanya dikurangi Allah Ta'ala berkat kita berdoa tadi, dikurangnya kan kadarnya supaya kita kalau memikulnya bisa. Yang ketiga, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala musibah, dikabulkan Allah. Apa bentuknya? Balanya tetap turun pol 100%, ganal balanya, tetapi kitanya yang dibuat Tuhan kuat, bisa juga kitanya nambah kuat, lalu kawa memikul bala itu. Nah ya kan. Yang keempat, ya Allah peliharakan kami sekeluarga bala musibah, ini dipeliharakan Allah dari api neraka, disimpankan Allah pahalanya untuk doa kita itu untuk bala akhirat, ya kan? Nah bisa. Jadi walhasil berdoa. Walhasil berdoa. Cuma walaupun kita berdoa pasti tetap ada bala musibah, tapi Pak, ya kan? Tapi karena bisa dikurangkan Allah balanya, atau kitanya yang dikuatakan, ya kah? Nah jadi mudahan Allah menolong kena. Jadi kita bertolak bala malam Rabu itu atau siangnya. Kalau bisa seberataan amalan tolak bala nih. Kalau kada bisa menang mana kawa, ya kan? Di antaranya yang pertama mandi, ya kan, mandi aja kita, ya kan. Cuman hari itu berniat sahjaku mandi, ya Allah dengan berkat mandi ini peliharakan ulun balamu daripada bala musibah, ya kan, berniat kita. Kemudian sembahyang hajat, karena sujud terakhirnya, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala musibah. Nah ya kan. Atau bisa juga kalau di kitab itu oleh ulama sembahyang tolak bala. Sembahyang tolak bala ini 4 rakaat. Aku sembahyang sunat 4 rakaat agar tertolak bala. Sunat karena Allah Ta'ala. Namunnya bisa ya nak? Bisa sendiri, ya kan? Bisa di rumah, ya kan? Atau berjamaah ini kada biasa bang. Kalau di berjamaah rajin sembahyang hajat aja rajin. Ya kan, bisa siang ini, bisa malam tak? Nah ayatnya rakaat pertama surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, rakaat yang pertama 17 kali. Kemudian rakaat yang kedua ayatnya qul huwallahu ahad 5 kali. Rakaat yang ketiga, jadi ini kada batahid awal, kada langsung jam 4 rakaat. Yang batahid awal membedakan antara sembahyang wajib lawan sunnah, ya kan? Rakaat yang ketiga surah Al-Falaq, rakaat yang keempat surah An-Nas. Nah ya kan? Karena sujudnya minta juga situ, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala musibah. Menyakawa gitu, menyakari sembahyang hajat aja. Kemudian membaca surah Yasin, ya kan, sebelum baca surah Yasin, ya Allah peliharakan ulun sekeluarga daripada bala
musibah dengan berkat surah Fatihah, dengan berkat surah Yasin. Baca Fatihah, baca Yasin. Sekali di ayat salamun qaulam mir rabbir rahim diulang-ulang 313 diulang-ulang. Nanya tuh berapa halaman baca Al-Quran itu? Nah kemudian baca doanya, doa tolak balanya. Allahumma ya syadidal quwa. Situ ada nanya. Di mana guru catatannya? Nang Tagana di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur ngarannya. Itu kitabnya Nang Tagana. Nang kita nang nyaman aja di Yasin Risalah Amaliyah. Cari situ kena halaman 225, cari situ Yasin Risalah Amaliyah. Ya lah 225 kan ada melihat pengatanya. Orang cari situ aja ada juga nak. Nah, ya kan. Kemudian kalau bisa lagi membaca kasidah burdah, ya kan di kampung rajin biasa baca burdah itu keliling kampung. Kita dibaca di rumah kena, baca di rumah kena. Kalau yang berkeliling itu sambil membawa kitab Bukhari, ya kan 4 biji itu. Kitab Bukhari itu kitab hadis Nabi. Mambil barakah. Jadi dibawa kitab Bukhari itu keliling kampung biasa. Mudah-mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Semoga Allah peliharakan kita daripada segala bala, musibah, bencana, ya, terutama azab dunia, azab pada azab hari kiamat. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah pas lah halamannya 225 lah. Nah, halaman 225 Yasin Risalah Amaliyah tuh. Kada kawa dan guru aja sembahyang kada kawa, baca Yasin kada kawa, doanya bareng baca. Kada bisa juga guru. Ya Allah, berkat Nabi peliharakan urang sekeluarga daripada bala musibah, bahasa kita aja. Ya kan? Kada bisa juga guru.